Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis dalam rangka mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis tentang pendidikan dan manhaj, oleh Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan atau sudah sampai hadis ke-17, yaitu tentang sholat malam. Ya, kita sudah selesai kan? Ya, dari faedah-faedahnya juga sudah. Ya. Artinya kesimpulan dari hadis yang dibahas dalam hadis ke-17, bahwasanya sholat malam memiliki banyak keutamaan. Sholat malam memiliki banyak fadilah. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi, bahwa sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Selain itu juga amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang atau mencegah dari perbuatan dosa dan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu manfaat dari sholat malam, ya. Dan kita sudah bahas bagaimana sholat malam berpengaruh pada fisik dan batin seorang, ya. Seorang yang sering sholat malam, fisiknya akan kuat, batinnya pun akan kuat. Itu yang pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk saja hadis baru, yaitu hadis ke-18. Berkata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, al-hadits ats-tsamin 'ashar. Hadis ke-18. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Jabir, Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mendatangi kaumnya. Tsumma ya'ti qaumahu fayusalli bihimus salat. Dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mendatangi kaumnya, kemudian melaksanakan sholat itu lagi, sholat isya lagi. Faqara'a bihimul baqarah. Lalu Mu'adz pun mengimami sholat makmum, sholat kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Mu'adz berkata, Jabir sini, fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifatan. Lalu ada seorang makmum yang memperingan sholatnya atau memisahkan diri dengan melaksanakan sholat yang ringan. Dia menjadi makmum Mu'adz, lalu memisahkan diri dan melaksanakan sholat dengan ringan. Fabalagha dzalika Mu'adzan. Lalu kabar tersebut, perbuatan orang tersebut sampai kepada Mu'adz. Faqala, lalu Mu'adz pun berkata, innahu munafiq. Dia itu orang munafik. Sesungguhnya dia itu orang munafik. Fabalagha dzalika rajul. Maka ucapan Mu'adz ini sampai ke telinga sampai ke telinga orang itu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqi bi nawadihina wa inna Mu'adzan shalla binal barihata faqara al-baqarah fatajawwaztu faza'ama anni munafiq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum atau orang-orang yang bekerja dengan tangan kami, dan kami mengairi ladang dengan hewan-hewan ternak kami atau dengan unta-unta kami. Sedangkan Mu'adz mengimami sholat kami tadi malam, lalu dia membaca surat Al-Baqarah. Lalu aku pun memisahkan diri, memperingan sholat. Kemudian Mu'adz menganggap bahwa aku adalah orang munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya Mu'adz, afattanun ant? Wahai Mu'adz, apakah kamu tukang fitnah? Apakah kamu orang yang membuat fitnah?
Salatan. Nabi mengucapkan sampai 3 kali. Wahai Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah? Wahai Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah? Wahai Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah? Iqra, bacalah wasyamsi wadduhaha. Bacalah surat Asy-Syamsi wadduhaha, yaitu surat apa? Asy-Syams ya. Wasabbih isma rabbikal a'la, dan bacalah surat Al-A'la wa nahwiha, dan surat yang semacamnya. Semacam Asy-Syams dan Al-A'la. Nah, ini akhrajahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Kita ulangi lagi Bapak hadisnya, kita bahas sekarang. Di sini Syekh menyebutkan hadis ke-18, hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Mu'ad bin Jabal pernah sholat bersama Nabi SAW. Dan sholat ini yaitu sholat Isya. Ya, jadi sholatnya sholat Isya. Dia sholat bersama Nabi jadi makmum. Nabi jadi imam. Dia sholat bersama Nabi, bermakmum pada Nabi sholat Isya. Setelah itu dia mendatangi lagi kaumnya, lalu mengimami sholat yang sama. Dia sudah bermakmum pada Nabi, kemudian pulang ke kaumnya, lalu dia jadi imam bagi kaumnya. Jelas Bapak ya? Jelas. Pertama dia jadi makmum, yang kedua jadi imam ya. Dia mengimami sholat yang sama, sholatnya kaumnya, sholat Isya. Lalu dalam sholat tersebut faqara bihimul baqarah. Ketika dia jadi imam kaumnya, dia membaca surat Al-Baqarah sempurna dari awal sampai akhir. Salat apa ini? Salat Isya ya. Maka Jabir berkata, fatajawwaza rajulun, ada seorang yang memperingan salat, memisahkan diri dari Mu'ad. Mu'ad jadi imam baca surat Al-Baqarah, di antara makmum ada seorang yang memisahkan diri, tidak ikut berjamaah. Artinya dia udah salatnya sendiri, nggak mengikuti gerakan Mu'ad. Fasalla salatan khafifatan, lalu makmum ini yang memisahkan diri ini, dia melaksanakan salat dengan ringan ya. Fabalagha dzalika Mu'adan, maka perbuatan orang ini sampai ke telinga Mu'ad. Jadi Mu'ad selesai sholat, dia mendengar kabar dari jamaah, ada orang yang tidak ikut sholat. Dia tadinya berjamaah, tiba-tiba sholat sendiri. Iya, memisahkan diri. Nah, perbuatan ini sampai kepada Mu'ad, maka Mu'ad pun berkata, innahu munafiq, dia itu orang munafik. Mu'ad sampai keras mengatakan dia itu orang munafik. Fabalagha dzalika rajul, maka ucapan Mu'ad ini, apa ucapannya tadi? Yang munafik. Dia munafik. Ucapannya ini sampai ke telinga laki-laki tadi yang dibilang munafik itu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqibina wadihina. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang bekerja dengan tangan kami dan mengairi ladang dengan unta-unta kami. Artinya di siang hari kami ini sudah bekerja keras. Ya, mengairi sawah, mengairi ladang dan semacamnya. Nah, yang jadi masalah, wa inna Mu'adan shalla binal barihah faqara al-baqarah. Kami di pagi siang hari sudah bekerja keras. Nah, ketika malam harinya Mu'ad mengimami salat kami, lalu dia membaca Al-Baqarah. Bayangkan Bapak, Al-Baqarah sempurna. Bukan awalan akhirnya aja atau ke tengahnya, dari awal sampai akhir. Salat Isya nih. Maka fatajawaztu, kata orang ini, setelah Mu'ad membaca surat Al-Baqarah, fatajawaztu, aku pun memisahkan diri. Jadi tidak ikut bermakmum lagi. Dia udah salat sendiri. Faza'ama anni munafik, lantas karena aku memisahkan diri, Mu'ad pun menganggap aku ini orang munafik. Wah, dia ini munafik. Kenapa Mu'ad menyatakan demikian? Ada yang tahu kenapa alasan Mu'ad itu menyatakan dia munafik? Satu sholat yang berat bagi orang Muslim. Tuh, karena sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat Isya. Jadi ini dia nggak sholat Isya berjamaah, berarti ini munafik. Mu'ad sampai begitu. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya Mu'ad, afattanun anta?" Wahai Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah? Apakah kamu tukang fitnah? Apakah kamu tukang fitnah? Nabi mengulangi sampai 3 kali. Iqra, bacalah, yaitu dalam salat Isya, Asy-Syamsi wadduhaha. Surat apa ini? Asy-Syams. Wasabbih isma rabbikal a'la. Dan surat Al-A'la wa nahwiha, dan yang semacam dengannya. Semacam apa? Asy-Syams dan
apa? Al-A'la. Al-A'la. Artinya bacalah dalam surat Isya surat yang panjangnya mirip dengan surat Asy-Syams dan surat Al-A'la. Ukurannya. Ya. Jelas Bapak? Nah, ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita bahas faidah yang disebutkan oleh Syekh di sini dalam hadis tersebut. Nah, di sini qauluhu, perkataan Jabir bin Abdullah, kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad melaksanakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi, dalam kalimat ini terdapat faidah keterangan anna lil imam an yastaghfira minal khair ma lam yashqa 'alal musallin. Bahwasanya imam diperbolehkan memperbanyak kebaikan selama tidak memberatkan makmum. Ya, selama tidak memberatkan makmum. Jadi Mu'ad sholat bersama Nabi lalu pulang lagi. Dia mengimami kaumnya. Ya, ini diperbolehkan selama tidak memberatkan makmum. Wa qauluhu, lalu sabda perkataan Jabir bin Abdullah sini, faqara bihimul baqarah. Lalu Mu'ad mengimami apa? Salatnya makmum, salat kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Fihi, dalam perkataan ini, iqalatus salat ma lam yashqa 'alal musallin. Diperbolehkan memanjangkan salat selama tidak memberatkan Orang yang sholat. makmum. Makmum. Jadi boleh Bapak kita sholat diperpanjang selama tidak memberatkan makmum. Ya, memberatkan makmum sini dalam artian memanjangkan sholat yang melebihi batas kadar Kemampuan. sholat Rasulullah. Oh. Ya, jadi misalkan Rasulullah dalam sholat Isya, beliau bacanya tidak panjang. Beliau itu seperti tadi Asy-Syamsi wa duhaha, sabbihisma rabbikal a'la. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat Isya membaca wasatil mufassal, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Al-A'la, Al-Duha. Inilah bacaan Rasulullah di salat Isya. jadi tidak terlalu panjang. Beda dengan salat subuh. Kalau salat subuh memang panjang beliau, tapi kalau salat Isya beliau pertengahan. Tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Nah, ini kadar bacaan salat Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang misalkan mengimami salat Isya, dia mau membaca surat yang kadarnya lebih banyak daripada kadar bacaan Rasulullah, itu diperbolehkan selama apa? Tidak memberatkan. Tidak memberatkan Jemaah. makmum, memberatkan jamaah. Ada tuh kalau memberatkan jamaah. Nah, terus bagaimana? Saya bacaannya sudah seperti bacaan Rasulullah, tapi makmum merasa berat. Gimana? Makmum yang salah. Makmum perlu belajar lagi, perlu melatih lagi. Karena bacaan Rasulullah itu tidak berat sebenarnya. Iya. Kalau kita ngikuti kadar bacaan salat Rasulullah tidak sesuai standar. Dan saya yakin, waalaikumsalam, orang Muslim, yang maksudnya bukan mu'alaf tentunya biasanya. Kalau orang seperti ya kita dari kecil Islam sampai dewasa Islam sampai tua Islam, kalau kita makmum membaca, misalkan anggap membaca surat ini Asy-Syamsi wa duhaha, surat Isya, kita di belakang jadi makmumnya. Anggap nggak bisa bahasa Arab, terasa panjang tidak? Tidak. Tidak, ya kan? Ya tidak. Imamnya misalnya baca sabbihisma rabbikal a'la sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kita sebagai makmum bukan mu'alaf ya, orang sudah lama Islam. Kita menjadi makmum, imamnya baca Al-A'la. Apakah memberatkan? Ya. Tidak, saya yakin. Tapi kalau imamnya membaca surat Ali Imran, surat Isya, nah ini baru terasa berat kan? Surat Isya, saya bicara surat Isya, bukan salat subuh ya, bukan salat taraweh. Ya, kita pembahasan kita bukan salat taraweh ya, tapi salat Isya. Ya, ini salat Isya. Jadi Rasulullah SAW bacaan surat Isyanya itu antara wasatil mufassal dari An-Naba sampai Al-Duha. Ya, jadi termasuk diantaranya ini surat Al-A'la, Asy-Syams dan semacamnya. Nah, kalau ada orang yang membaca seperti yang dibaca Rasulullah, maka ini tidak dianggap Berat. panjang, memanjangkan. Ini sesuai standar, sesuai sunnah Rasulullah. Maka hendaknya kita praktekkan ini, walaupun ada sebagian orang panjang sekali. Walaupun subhanallah. Orang ada yang bilang subhanallah. Iya, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau sesuai kadar bacaan Rasulullah tidak dikatakan berlebihan. Karena ada sebagian orang, oh ini imamnya berlebihan.
Kenapa bacanya surat ini? Padahal surat itu dibaca oleh Rasulullah. Nah, itu nggak dianggap berlebihan. Berlebihan itu kalau kadar bacaan sholat kita melebihi kadar bacaan surat Rasulullah, itu baru berlebihan. Ya, jadi apa? Yang cuma 1 halaman, 1,5 halaman. Kan kalau dibagi 2 rakaat kan ringan juga kan? Ringan. Terlalu panjang, ya kan? Tapi sekali lagi kalau bacanya Al-Baqarah, misalnya di situ. Nah, ini berlebihan, makanya Rasulullah di akhir hadis sebutkan dia murka. Beliau menyatakan, apakah kamu tukang fitnah? Apakah kamu tukang fitnah? Apakah kamu tukang fitnah? Karena ketika engkau membaca surat Al-Baqarah, itu akan memberatkan apa? Makmum. Bisa-bisa makmum kabur, tidak mau sholat. Nah, makanya harus memperhatikan keadaan makmum ya. Ya, kita kembali lagi. Di sini kata Syekh tadi Mu'ad membaca surat Al-Baqarah dalam surat Isya. Di sini terdapat keterangan bolehnya memanjangkan sholat selama tidak memberatkan makmum ya. Wa qauluhu, lalu perkataan Jabir sini, fatajawwaza rajulun. Setelah Mu'ad membaca surat Al-Baqarah, maka ada satu orang yang memisahkan diri. Artinya dia tidak ikut lagi Mu'ad. Dia tadinya bermakmum pada Mu'ad, tapi karena Mu'ad membaca Al-Baqarah dia memisahkan diri. Nah, dari sini terdapat keterangan jawazun fisalil ma'mumi an salati imamihi li hajatin. Bolehnya seorang makmum memisahkan diri dari imam karena ada kebutuhan. Ya, contohnya ini. Dia memisahkan diri. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang ini sengaja memisahkan diri karena ingin perang. Jadi ada hajat. Kalau ada hajat nggak apa-apa. Misalnya kita imam kebetulan misalnya bacanya panjang dan kita ada hajat yang ingin segera ditunaikan, maka nggak apa-apa kita misahkan diri. Misalnya contohnya kalau ada orang meninggal di samping kita ketika sedang sholat itu boleh itu Ya bisa juga. Bisa. Beberapa orang misalnya 3 orang. Iya, bisa. Apa-apa jadi biarkan. Iya kan? Jadi apalagi kalau orang ini butuh pertolongan, dibiarkan. Angkat aja sebentar. Itu boleh diperbolehkan. Jadi boleh memisahkan diri ini artinya gini Bapak. Maksudnya di tempat tapi kita tidak ikut gerakan imam. Iya. Memisahkan diri namanya. Jelas? Ini diantaranya. Boleh ada kebutuhan. Diantara bolehnya juga memisahkan diri dari imam kalau imam ini tidak melaksanakan rukun sholat. Iya. Kan kalau rukun sholat tidak dikerjakan, sholatnya bagaimana? Batal. Imamnya dikasih tahu tapi tidak dikerjakan. Subhanallah, masih aja tinggalkan. Maka dalam kondisi seperti itu makmum misahkan diri. Dia sholat sendiri. Jangan ikuti imam. Caranya misahkan diri itu apakah gimana caranya? Caranya ya gini, dia sholat sendiri aja. Berarti selesai. Rubah niat dia. Tadinya niatnya kan ikut makmum, setelah itu sholat sendiri. Dia pindah berarti dari situ. Enggak mesti. Boleh di tempat. Boleh tempat. Ya boleh juga dia pindah, boleh diputuskan sholatnya dia sholat sendiri bisa juga. Di tempat pun boleh. Kalau tidak boleh. Gitulah. Iya, makanya ya kita harus cari-cari inilah, trik lah. Artinya kalau misalkan imamnya misalkan Al-Fatihah nggak beres, kita tahu, aduh, kita udah terlanjur masuk. Atau gini, kita udah sholat, Allahu Akbar. Yang jadi imam selama ini kita nggak tahu bacanya bagaimana. Ternyata dia pas baca Al-Fatihah bacanya berantakan. Maka kita misahkan diri. Cuman jadi masalah gimana jadi misahkan diri. Nah ini kan, seandainya kita langsung batalkan sholat, lalu pulang, nggak jadi masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba, kenapa ini orang tua? Kalau dia imamnya dia pulang. Iya. Kalau khawatir begitu ya sholat di situ, tapi niatnya apa? Pisah. Tidak lagi berjamaah kepada si imam ini. Dia sholat sendiri. Jelas Bapak? Walaupun gerakan kita Iya, walaupun gerakannya sama, tapi niatnya saya nggak mengikuti dia, saya sholat sendiri gitu. Dalam rangka menutup fitnah. ya. Tapi kalau kita punya kedudukan, artinya orang yang punya kedudukan dipandang, perbuatan kita di apa istilahnya dijadikan apa istilahnya panutan oleh orang lain, maka nggak apa-apa kita langsung memisahkan diri. Jadi ketika imam ini ruku kita udah tidak. Kenapa dia? Saya tanya kenapa? Bunda, kenapa kok nggak ikut imam? Imam sholatnya batal. Oh, gitu. Akhirnya dari situ belajar, apa salah. Tapi kalau dengan kita memisahkan diri, gerakan kita udah beda dan menimbulkan fitnah, sebaiknya jangan. Ya, jadi gitu Bapak ya. Jelas Bapak ya. Jadi kalau ada hajat, memisahkan diri diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada hajat, nggak boleh. Kalau ada hajat
Misalnya perut kita mulas Ustaz, boleh. Itu batalkan, bukan memisahkan diri, tapi batalkan sholat. Maksudnya Langsung batal aja. keluar berarti nanti sholat lagi sendiri. Oh iya. Jadi kalau itu termasuk uzur yang membolehkan kita menghentikan sholat. Kalau ini bukan dihentikan sholat, memisahkan, artinya tetap sholat tapi dia nggak ikut imam. Jelas Bapak ya? Ya. Ada pernah Ustaz, saya pernah ngalami makmum di sebelah saya itu udah mau dekat salam tapi dia salam duluan karena dia mau kantut, jadi selesai dia salam duluan tuh kantut dia. Maksudnya dia nggak ngikuti imam. Nah, itu imam dia salam Ya duluan. batal lah. Batal. Kalau saya berprasangka baik aja, mungkin bapak ini ilmunya sudah Tinggi. Nggak bisa. Sepakat para ulama itu kalau mendahului imam dalam masalah takbiratul ihram atau salam, sholatnya batal. mungkin karena ada ujur dia mau kantut tak tahan lagi. Ya, alasan. Kalau mau dia benar nggak tahan, ya sudah batalkan, dia keluar. Sholat lagi. Ya nggak mau. Masalahnya itu Ustaz, orang seperti itu nggak mau sholat lagi itu Ustaz. Nah, Itu masalahnya itu. Nah, itulah pentingnya ilmu ya, karena kalau tanpa ilmu orang tuh begitu ya. Jadi artinya beribadahnya pakai perasaan atau pakai akal dia aja gitu. Yang namanya ibadah ini bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan dalil ya, Al-Quran hadis. Jelas Bapak ya. Jadi sekali lagi dari ucapan Jabir tadi, ketika Mu'ad membaca surat Al-Baqarah di surat Isya, ada satu orang yang memisahkan diri. Nah dari sini terdapat faedah bolehnya makmum memisahkan diri dari imam kalau ada kebutuhan, ada hajat ya. Wa qauluhu dan ucapan Jabir, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Orang itu setelah dicap Mu'ad artinya munafik, dia itu munafik, maka orang itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dalam perkataan Jabir ini mendatangi Nabi, talabu daf'il madlamati 'inda ulil amr. Diperbolehkan atau di sini terdapat keterangan bolehnya meminta atau bolehnya meminta atau mencari, meminta kepada penguasa untuk menolak kezaliman. Ya contohnya tadi Mu'ad ketika menyatakan orang ini munafik, itu kezaliman tidak? Zalim kan? Karena Mu'ad tidak tahu alasan orang itu memisahkan diri. Nah, ini kezaliman. Maka orang itu tidak langsung marah-marah kepada Mu'ad atau langsung menjok Mu'ad. Dia tidak main hakim sendiri, tapi dia langsung datangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta Nabi untuk membantah itu, sebenarnya membantah tuduhan bahwa dia munafik. Nah ini Bapak ya, jadi ini diperbolehkan dan memang itu seharusnya. Jadi Bapak kalau kita dizalimi atau ada kita, keluarga kita dan semacamnya, maka jangan main hakim sendiri. Kita punya pemerintah, punya penguasa, biarlah penguasa yang menyelesaikan masalah itu. Jadi jangan main hakim sendiri. Ya inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ya, Ahlus Sunnah itu taat pada penguasa dalam hal kebenaran. Nggak ada main hakim sendiri. Yang suka main hakim sendiri orang Khawarij. Iya, orang Khawarij kan begitu. Mereka main hakim sendiri. Bahkan khalifahnya pun dibunuh mereka kan. Utsman bin Affan kan main hakim sendiri. Dan mereka cuma istilahnya beragama berdasarkan semangat, perasaan. Utsman bin Affan ini dia nepotisme. Dia juga korupsi, udah korupsi, nepotisme, kolusi juga akhirnya dia dijatuhkan, bahkan dibunuh oleh Khawarij. Main hakim sendiri. Nah, kita Ahlus Sunnah tidak main hakim sendiri. Ya, siapapun yang bersalah, ya serahkan pada penguasa. Biar penguasa yang memberikan hukuman. Ya, jadi jangan main hakim sendiri Bapak ya. Nggak boleh ya. Walaupun kita tahu orang tersebut salah. Ya contohnya, sebagai contoh ya, saya berikan contoh. Kalau misalkan ada pencuri masuk rumah kita, kita berusaha untuk, misalkan anggap pencuri ini berhasil kita lumpuhkan, ditangkap. Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Lapor di ini, ayo habis. Serahkan pada polisi. Jangan main hakim sendiri. Jangan dikeroyok atau disakiti atau disiksa sedikit-sedikit, jangan ya. Serahkan kepada polisi. Ini seharusnya ya yang harus kita lakukan. Jangan main hakim sendiri walaupun kita tahu dia mencuri. Karena kenapa saya perlu sebutkan ini Bapak? Karena ada seorang bercerita ke saya. Dia cerita langsung di depan saya. Ada orang pencuri, orang masuk rumah dia untuk mencuri.
Akhirnya apa yang dilakukan orang ini? Dia cerita di hadapan saya. Kebetulan ternyata pencurinya ini orang yang dekat dengan lingkungan dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia pegang pencuri ini, masuk dia lewat pintu belakang. Dia bawa apa? Golok. Jari ya. Wah, langsung lari. Terus gimana setelah itu? Orangnya katanya udah gak berani lagi mencuri. Nah sekilas, berarti bagus kan, bikin dia cerah. Tapi ini dilarang, Bapak. Gak boleh main hakim sendiri kan. Walaupun kita tahu dia melakukan kriminalitas, nggak boleh ya. Tetap serahkan kepada penguasa. Jelas Bapak ya. Dia main kekerasan kan? Nah, kalau memang pencuri ini misalkan tidak bisa dihentikan kecuali dengan dihabisi. Maksudnya gini nih, dia berusaha untuk membahayakan diri kita. Begal Ustaz. Iya, udah mencuri bahkan mau berusaha membunuh kita. Ya, begal. Lalu kita misalkan sahabat dia dengan golok sehingga akhirnya dia terbunuh. Nah, ini lain lagi masalahnya. Membela diri. Mau Ya. penjara Ustaz. Ya enggak, asalnya enggak. Saya yakin enggak. Kalau polisi tahu apa perkara yang sebenarnya insya Allah. Kemarin di Lombok pas. Iya kan, insya Allah kan akhirnya nggak jadi kan. Nah, tapi ya kalau memang bela diri beda dengan orang yang sengaja ada pencuri, udah kita siksa lalu kita bunuh, nggak boleh. Tapi kalau membela diri, dia ingin membela diri, lalu ternyata akhirnya berakibat pencuri ini mati, ya itu nggak masalah, nggak dosa dan nggak dapat hukuman. Jelas Bapak ya? Yes. Itu ya. Jadi sekali lagi di sini siapa tadi? Orang yang dituduh munafik tadi, dia meminta kepada penguasa untuk menolak kezaliman. Yaitu sikap kita yang seharusnya Ahlussunnah. Jadi kalau kita dizalimi, jangan main hakim sendiri. Serahkan pada penguasa. Pemerintahlah yang akan memberikan hukuman dan semacamnya. Ya, itu perkataan Jabir. Lalu berikutnya. Oh ya, ada faidah yang lewat terkait ini. Tadi kan Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi kan. Setelah itu pulang kepada kaumnya, lalu apa? Sholat. Mengimami sholatnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya antara imam dan makmum tidak disyaratkan harus satu niat. Ini pendapat sebagai ulama dan pendapat yang benar. Jadi antara imam dan makmum tidak disyaratkan harus satu niat. Contohnya Mu'adz bin Jabal, ketika pulang kepada kaumnya, dia kan sholat bersama Nabi, ya kan? Sholat Isya kan? Pulang, dia sholat Isya lagi. Sholat yang kedua wajib tidak? Mu'adz bin Jabal. Sholat sunnah. Tidak kan? Dia ketika mengimami kaumnya tidak wajib kan? Sunnah kan? Sedangkan makmumnya sholat apa? Wajib. Wajib kan? Nah lihat, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ini diperbolehkan. Menurut pendapat yang kuat boleh. Sebagai contoh juga, misalkan, nah ini yang sering terjadi, misalkan saya masuk ke masjid ba'da maghrib. Misalkan saya terlambat sholat maghrib. Jamaah sudah selesai. Lalu saya nyaksikan ada satu orang sedang sholat. Saya nggak tahu dia sholat maghrib atau sholat sunnah ba'da maghrib. Saya langsung jadi makmum. Saya sholat maghrib, dia nggak tahu. Ternyata setelah rakaat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ternyata sholat sunnah. Saya sholat maghrib. Bolehkah seperti itu? Boleh. Nah, menurut pendapat yang kuat boleh. Boleh. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Begitu juga sebaliknya. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Ini juga boleh. Dalilnya apa? Rasulullah SAW suatu hari selesai sholat, datang seorang sahabat yang terlambat sholat. Lalu ditanya, dia ternyata terlambat sholat, ngikutin sholat jamaah. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang mau sedekah untuk dia? Akhirnya saya Rasulullah. Akhirnya yang sudah sholat jadi makmum orang yang terlambat ini. Yang terlambat sholat apa ya? Wajib. Yang jadi makmum sholat? Nah itu beda niat kan? Nah itu diperbolehkan Bapak. Jelas ya? Ini sudah pernah kita bahas juga di ini apa di Najat Talibin ya dulu ya. Berarti Mu'adz itu sunnah. Sunnah. Bisa jadi salat malam atau Iya. Enggak, salat Isya tapi yang kedua. Ya. Misalnya kan kalau Isya tapi niatnya sunnah gitu. Ya. Sholat maghrib, misalnya kan sholat maghrib 3 rakaat, yang sementara ini sama itu yang makmumnya ini sholat sunnah. Nah, salamnya itu gimana? Oh, jadi kalau imamnya sholat 3 rakaat, makmumnya yang sholat 2 rakaat. Ini ada 2 cara. Bisa kita ini, ketika rakaat kedua, imam kan gini. Makmum juga begini kan. Nah, imam kan berdiri kan, rakaat ketiga.
Nah, makmum bisa salam Atau ditunggu. atau ditunggu. Tunggu. Jadi ketika imam berdiri rakaat ketiga, makmum tidak salam dulu. Tunggu imam berdiri, ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, lalu duduk dan tersujud, sujud, lalu tasyahud terakhir, baru ketika imam salam dia ikut salam. Berarti kesempatan bagi yang menunggu itu doa banyak-banyak. Ustaz. Ya misalnya, itu kesempatan doa. Karena doa sebelum salam ini termasuk mustajab, dikabulkan oleh Allah. Itu bisa juga Bapak. Jelas ya? Mengenai yang tadi, Mu'az tadi kan menjadi imam sholat isya, berarti kan rakaat. Ada tasawuf awal. Berarti dua kali dia melaksanakan. Iya, sholat isyanya 2 kali. Yang kedua itu Enggak, kalau maksudnya salam. dua kali. Seharusnya kalau dia melakukan sholat sunat, berarti kan hanya satu kali aja. Tasawuf Tasawuf akhirnya. Iya, Maksud iya, tasawuf. dia sholat isya. Sholat isyanya 2 kali. Tapi Ya. yang kedua tidak wajib lagi. Enggak, maksudnya dia kan harus mengikuti rukun dalam sholat isya. Iya. Kan ada Tasyahud awal, tasyahud tasyahud awal akhir. dan tasyahud Iya. akhir. Iya, dia gitu lagi. Dia sama seperti sholat isya bentuknya. Oh, berarti tetap. Iya, sama seperti sholat isya. Cuma yang kedua tidak wajib lagi karena dia sudah sholat bersama Rasulullah SAW. Berarti niat yang dibacanya sholatnya niat sunat. Ya, sunnah berarti. Sunnah, iya. Sholat isya tapi sunnah gitu. Iya. Dia sunnah. Iya, makanya sekali lagi ini dari ini sebagai ulama menyimpulkan bolehnya beda niat antara makmum dengan imam. Oke, Ustaz. Ini bisa kita praktekkan kalau misalkan imamnya sholat ini sholat ba'da maghrib, sholat sunnah ba'da maghrib, kita sholat maghrib. Atau misalkan imamnya sholat ini sholat apa isya, kita makmumnya sholat tahajud. Misalkan ya kayak itu beda niat ya. Itu menurut pendapat yang kuat boleh ya, diperbolehkan. Ya jelas ya. Kalau kita misalnya Kecuali maaf Bapak, kecuali kalau antara dua sholat ini beda bentuknya. Contohnya si makmum sholat kusuf. Nah si imamnya sholat kusuf yang apa ada 2 kali ruku itu loh. Ingat kan sholat kusuf, sholat gerhana kan. Nah si imamnya sholat misalkan sholat witir atau sholat isya. Ini kan udah beda bentuk kan. Ya kan, nah ini nggak bisa. Tapi kalau yang seperti sholat salat fardu dengan salat fardu atau salat sunnah ini 2 rakaat 2 atau 2 dengan 4 ini masih bisa. Tapi kalau udah beda bentuk ini nggak bisa. Ya gimana? saya ini terus subuh di sini Pak Ustaz, ya. Kan dia pakai kunut terus ya. Kebetulan udah 2 kali dia tuh tidak pakai kunut, dia sujud sawi. Saya nggak ikut sujud sawi kemana saya? Terus saya Nggak ikut sujud sahwinya karena tidak tahu atau saya nak ikut imam dia karena dia kunut kan, dia tidak kunut sudah dia sujud sawi. Saya nak ikut sujud sawi kemana pendirian saya itu. harus sujud sahwi ikut sujud sahwi. Walaupun kita tidak meyakini itu sunnah. Karena kalau kita nggak ikut sujud sahwi nampak penyelisihannya jelas. penyelisihannya tampak sekali. Ya, ya. Jadi harus sujud sahwi Pak. Kalau memang karena tidak tahu ya nggak apa-apa insya Allah. Tapi kalau udah tahu bisa batal salat kita. Ya. Jadi seolah-olah dia melaksanakan sujud sawi, seolah-olah imam ini sudah meninggal rukun salat. Sebenarnya kan Enggak, sujud sahwi menurut madhab Syafi'i bukan karena meninggalkan kewajiban saja. Meninggalkan ini namanya ab'ad. Ab'ad itu istilahnya bagian sholat yang antara sunnah dan wajib. Sunnah yang tekankan. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i urut subuh itu termasuk ab'ad. Sunnah yang tekankan. Bukan diwajibkan, tekankan. Jadi ini kalau ditinggalkan disyaratkan sujud sahwi. Ya. Maka kalau imam sujud sahwi kita sujud sahwi. Itu Ustaz misalnya Ustaz biasanya dia tuh sujud sahwi Ustaz. Kemudian dia sujud sahwi Nggak gimana? masalah, nggak masalah. Alhamdulillah sesuai sunnah. Ya. Ya, tapi kalau misalkan imam sujud sahwi kita sujud sahwi. Imam misalkan sujud tilawah, kita ikut sujud tilawah. Ini kan kalau kita menyelisih penyelisihan tampak sekali kan, itu bisa batal buat kita. Tapi kalau yang satu kunut, yang satu tidak, ini kan nggak nampak penyelisihannya, maka nggak batalkan sholat kita. Jelas Bapak ya? Ini sudah pernah kita singgung nih di Hajat Talibin. Ya, kita lanjut lagi. Perkataan orang tadi yang dituduh Mu'adz sebagai munafik, inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqi bina wadihina wa inna Mu'adzan shalla binal bariha fa qara'a fa tajawwaztu fa za'ama anni munafiq
sesungguhnya kami kaum atau orang-orang yang bekerja dengan tangan kami dan mengairi ladang dengan hewan ternak kami. Sedangkan Mu'ad mengimami sholat kami tadi malam, lalu dia membaca apa? Al-Baqarah. Maka aku pun memisahkan diri, namun ternyata Mu'ad menuduhku munafik. Nah, wafihi dalam kalimat orang tadi terdapat keterangan annal insaf wal adl fil khusumah antadkura malaka wa ma'alaik. Termasuk atau bahwasanya sikap insaf, bijak dan adil dalam perseteruan. Yang namanya sikap bijak dan adil dalam perseteruan, yaitu engkau menyebutkan apa yang menguntungkanmu dan apa yang merugikanmu. Jadi jangan sampai kita kalau lagi berseteru dengan seorang, kita punya konflik dengan seorang, jangan kita menyebutkan sesuatu yang menguntungkan kita saja. Sebutkan juga yang merugikan kita dan menguntungkan kita. Disebutkan semua. Harus adil. Ya seperti tadi, dia menyebutkan bahwa Mu'ad itu begini-begini dan saya begini-begini. Dia sebutkan. Jadi jangan, oh dia Mu'ad itu salah-salah, nggak sebutkan yang dilakukan Mu'ad itu seperti apa. Nah ini jelas Bapak ya. Jadi dalam perseteruan kita konflik. Namanya konflik di dunia ini hidup pasti ada konflik, nggak mungkin. Dan itu wajar. Yang kita bukan diperintahkan menghilangkan konflik. Konflik pasti ada. Yang diperintahkan kita harus menyelesaikan konflik yang bijak. Gitu. Jadi kalau ada konflik, sebutkan apa yang menguntungkan kita dan merugikan kita. Misalkan kenyataannya saya punya masalah dengan seorang. Saya tahu ada fakta-fakta yang menguntungkan saya. Lalu saya pikir kalau saya menyebutkan fakta yang merugikan saya, nanti saya jadi kalah. Saya mau saya sebutkan. Pokoknya saya sebutkan fakta yang menguntungkan saya saja. Ini sikap yang tidak insaf. Harus insaf karena sebutkan yang merugikanmu dan menguntungkanmu. Jelas Bapak ya. Ya misalkan kita nanti, misalkan kita dipertemukan dengan seorang yang misalkan punya masalah. Saya bertemukan dengan orang yang punya masalah dengan saya. Maka kalau memang saya dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari saya ada yang benar dan ada yang salah. Saya nggak boleh cuma menyebutkan yang benar saya. Sebutkan juga kesalahan saya. Ya saya dulu salah begini. Nah, itu. Jelas Bapak ya. Nah, ini perkataan Mu'ad tadi. Lalu qauluhu. Udah bisa. Habis. Azan aja. Ya udah. Satu lagi terakhir insyaallah. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, apakah kamu tukang fitnah? Fihi, dalam sabda Nabi ini, taglidul muallim ala tilmidihi idza da'atil hajatu wa bi khasatin fi ma yata'allaq bi tanfirin nas. Dalam perkataan Nabi tadi, apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'ad? Di sini terdapat atau keterangan bolehnya seorang pengajar bersikap keras kepada muridnya jika dibutuhkan. Contohnya Rasulullah ngomong kepada Mu'ad tadi apa? Kamu tukang fitnah wahai Mu'ad. Ini keras tidak? Keras ya. Nah ini diperbolehkan jika dibutuhkan, terutama kata Syekh di sini, kalau perkara tersebut terkait dengan manusia orang atau terkait contohnya di sini terutama kalau perkara tersebut bisa menyebabkan orang lari. Misalkan seorang murid melakukan suatu perbuatan yang membuat orang lari, maka seorang guru boleh bersikap keras. Gak boleh kamu. Nah, ini boleh Bapak ya. Ya, yang bikin orang lain sudah apa? Ya contohnya tadi ngimami sholat isya dengan baca surat Al-Baqarah. Atau mungkin ada di antara kita yang mungkin contoh aja nih kan, menyaksikan ada orang berbuat ini bid'ah. Kata orang majelis haram, ini syirik itu kan gak hikmah. Maka kalau seorang guru menyaksikan muridnya seperti itu, hendaknya tegur. Jelas Bapak ya. Nanti contoh saja. Wafihi, dan dalam kalimat Nabi tadi, wahai Mu'ad, apakah engkau tukang fitnah? Bahwasanya orang duat bagi orang yang mengajak pada kebaikan hendaknya memperhatikan keadaan manusia, memperhatikan keadaan orang-orang. Wa yata'akkadu fi man yatawalla imamatal masjid, dan itu lebih ditekankan lagi bagi orang yang menjadi imam masjid. Jadi lihat keadaan jemaah ya. Ya, kalau memang makmumnya ada yang misalkan tua, jangankan untuk membaca yang surat Al-Baqarah. Baca ini aja surat Al-A'la udah bergetar. Maka jangan baca melebihi bacaan yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat keadaan makmum. Ya, jelas Bapak?
Dengan ini selesai ya. Kita dari hadis ke 18. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis ke 19. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.